kasih Tuhan buat hari yang baru. Kami mau menikmati kasih-Mu, masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi. Thank you Jesus. Haleluya. Katakan bersama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami lebih dekat, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, saat indah bersama dengan Engkau. Saat indah ku berhadapan denganmu, kami pandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Thank you Jesus. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari nikmati saat indah, saat indah berhadapan-Mu, berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa kami erat padamu, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan bersama, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu mengikuti kami, menuiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati yang baik. Hadirat-Mu kami rasakan, tak terbatas oleh tempat dan waktu. Yesus, dimanapun kami berada saat ini, Tuhan, kami percaya hadirat-Mu kami rasakan, hadirat-Mu nyata bersama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami mau menikmati kasih-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu. Oh Yesus, oh, haleluya, haleluya, oh Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu di hati kami, di jiwa kami. Kami percaya Kau hadir, selalu hadir. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan, ku rasakan, menikmati kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu.
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari kita terus belajar lebih dalam lagi mengenai bagaimana kita bisa menjadi seorang yang fulfilling divine destiny. Nah, untuk itu mari kita akan lihat bersama-sama saat ini sebuah contoh bagaimana seorang yang tidak bisa fulfilling divine destiny. Kita lihat itu dalam 2 Samuel pasal yang ke-13. Dalam ayat pertama dikatakan begini. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku makannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya, ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak kakakku, jangan perkosa aku. Sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah kubawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel." Oleh sebab itu berbicara dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu.
Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasa sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak, kakakku, sebab engkau menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku, dan kuncilah pintu di belakangnya." Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan, berpakaikan baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, "Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu." Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, di sini kita ketemu dengan seorang pangeran, anak raja. Tapi dia tidak menjadi contoh yang baik. Putra raja, anak sulung Daud. Kita tahu bagaimana Daud itu mempunyai beberapa istri. Nah, ini masalah juga. Masalah demi masalah akan timbul terus karena diciptakan sendiri oleh Daud. Ada seorang wanita namanya Ahinoam, dia punya anak Amnon. Nah, inilah anak Daud dari istrinya yang bernama Ahinoam itu. Tetapi juga Daud punya istri lain bernama Maakah, anak atau putri Gesur, ya. Dan punya anak Absalom dan Tamar, adiknya. Jadi Amnon dan Tamar ini anak Daud, tapi dari ibu yang berbeda. Nah, diceritakan suatu saat Amnon ini rupanya suka kepada si Tamar. Dan dia diceritakan tadi bagaimana sampai sakit asmara dia. Karena sakit cinta ini, ya. Love sick terhadap Tamar ini. Tapi dia tidak berani melangkah lebih jauh, karena mungkin takut dengan Daud, ayahnya, dan sebagainya. Tiba-tiba ada sahabatnya yang juga sebetulnya masih keluarga, yang memberi nasihat yang justru tidak baik. Dan itu dituruti. Sampai akhirnya kita baca bagaimana tadi Amnon berhasil melampiaskan keinginannya dengan memperkosa Tamar. Nah, saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa Amnon ini bukan orang yang fulfilling divine destiny. Tidak ada rencana Allah
atau destiny Allah itu rusak-rusakan seperti ini. Amnon sudah merusak masa depan dari seorang gadis yang bernama Tamar. Mengapa dia dikatakan dia merusak? Karena dia tidak mau bertanggung jawab. Jadi dikatakan setelah melakukan tindakan kekerasan itu terhadap Tamar, dia berubah benci. Kalau tadinya dia cinta, sekarang berubah jadi benci. Dan Tamar diusirnya. Nah, ini apa-apaan seperti ini? Andai kata pun Amnon bertanggung jawab dan menikahi Tamar, ini pun juga masih dipertanyakan. Bagaimana dia itu adalah seorang yang bisa jadi contoh dalam hal fulfilling divine destiny. Karena dia sudah melakukan tindakan kekerasan seperti itu. Apalagi sekarang dia malah mengusir Tamar. Nah, dalam hal ini kita bisa mengerti. Untuk fulfilling divine destiny itu, kita sudah belajar bahwa kita harus mau taat pada kehendak Allah, mengikuti kehendak Tuhan, berjalan dalam koridor rencananya, berada di dalam koridor destiny ilahi tersebut, di bawah pimpinan Roh Kudus. Amnon dalam hal ini jelas sekali, dia tidak dikontrol, dipimpin oleh Roh Kudus. Dia pakai kemauannya sendiri. Bahkan dia dikendalikan oleh si jahat. Ada saran, nasihat yang tidak baik. Itu yang dituruti oleh Amnon. Nah, ini adalah nasihat jahat. Tidak ada Roh Kudus memberikan suatu nasihat, suggestion yang seperti ini. Sahabatnya si Yonadab tadi itu, dia memberi nasihat yang jahat. Nah, ini berasal dari si jahat. Roh jahat yang mengendalikan dia. Dan terbukti, tadi sudah kita baca ya, bagaimana kebenciannya justru menjadi semakin besar setelah dia berhasil melampiaskan hawa nafsunya tersebut. Kalau tadinya dia cinta, maka sekarang malah kok berubah jadi benci. Ini gimana ini ya? Tadi sudah kita baca di dalam ayat 15 itu ya. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Kok aneh? Karena apa? Dia dikendalikan oleh roh jahat, bukan Roh Kudus. Jadi seorang yang fulfilling divine destiny adalah seorang yang mau taat, berjalan dalam koridor rencana Allah, menuruti kehendak Allah, yaitu di bawah pimpinan Roh Kudus. Di bawah kendali Roh Kudus. Jadi di sini kita lihat jelas sekali Amnon ini adalah seorang dikontrol oleh roh jahat. Dia menerima masukan yang jahat. Dia melakukan yang jahat. Dan yang aneh, kalau tadi
dia mengungkapkan bagaimana dia itu cinta, jatuh cinta, sampai sakit, dan seterusnya. Loh, sekarang kok berubah jadi benci? Karena apa? Karena dia dikendalikan oleh roh jahat. Roh jahat selalu berbicara mengenai hatred, kebencian, kegeraman, bukan love, bukan kasih. Itulah sebabnya hasil dari pimpinan Roh Kudus itu adalah menurut Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Antara lain adalah agapi, kasih. Tapi di sini kita lihat bagaimana Amnon sudah merusak kehidupan orang lain dengan ulahnya tersebut. Nah, sebagai bukti terakhir, kalau Amnon ini adalah seorang yang tidak fulfilling divine destiny, mari saya ajak saudara melihat lagi di dalam ayat yang ke-23 yang mengatakan demikian. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini." Tapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi bersama kami." Tapi raja menjawabnya, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tapi Absalom mendesak, "Diizinkanlah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia." Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya, "Demikian, perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut." Dan selanjutnya. Nah, saudara sekalian, jelas sekali di sini. Inilah kehidupan orang yang tidak fulfilling divine destiny. Diceritakan Absalom mengadakan suatu acara, resepsi. Nah, lazim pada masa-masa itu, resepsi dalam kaitan dengan pengguntingan bulu domba lah, dan yang lain. Ya. Nah, Amnon diundang hadir. Dan kemudian Absalom sudah merencanakan sesuatu. Karena dia sangat marah kepada Amnon. Dan dia dendam kepada si Amnon ini. Di dalam ayat yang ke-20, dikatakan bagaimana Absalom itu memendam rasa marah, ya, karena Amnon sudah memperkosa adiknya. Dan dalam ayat yang ke-22, diungkapkan di situ kebencian Absalom terhadap Amnon ini. Baik, dan terjadilah. Pada saat resepsi itu, Amnon dibunuh oleh Absalom. Apakah ini divine destiny? Kekerasan, perkosaan, pembunuhan, dan seterusnya. Sama sekali bukan. Kita tidak bicarakan yang lain, khusus Amnon. Ini terjadi karena ulah Amnon sendiri. Dia yang sudah keluar dari koridor destiny itu.
Dia yang sudah merusak semuanya. Dan dia menanggung akibat dari segala perbuatannya itu. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini kita betul-betul harus memahami apa dan bagaimana destiny ilahi dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang harus kita selesaikan. Seperti Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 4:34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan Tuhan Yesus betul-betul fulfilling divine destiny. Tidak seperti Amnon ini. Harusnya dia sebagai apalagi pangeran, anak sulung Daud, putra raja. Harus dia mengerti betul bagaimana hidup selaras dengan rencana Allah. Seharusnya Amnon tidak melakukan hal yang seperti ini. Tapi justru dia melakukan perbuatan yang merusak semuanya. Merusak kehidupan seorang gadis yang bernama Tamar. Dan akhirnya dia yang mengalami tewas dan terbunuh itu. Oleh karena itu mari saat ini kita cuma minta dipimpin Roh Kudus saja. Tuhan pimpin aku, Tuhan, supaya aku bisa fulfilling divine destiny. Bisa menggenapi rencanamu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Silakan Roh Kudus memimpin kami, mengendalikan kami, agar kami boleh selalu berjalan di dalam jalur destiny, dalam jalur rencanamu. Dan kami boleh selalu memuliakan namamu Tuhan. Dan nama Yesus ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami semuanya diberkati berkelimpahan. Kami sehat dan kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu Tuhan. Amin.